Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Dengan segala hormat saya undang kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat dong. Wow. Pagi ini saya boleh melihat wajah-wajah yang bersuka cita sebab anugerahnya selalu baru setiap pagi. Amin. Saya ucapkan juga shalom untuk yang ada di rumah yang mengikuti ibadah via streaming Zoom. Puji nama Tuhan. Terkait protokol kesehatan yang ada di tempat ini, saya mengimbau untuk kita semua tetap mengenakan masker sepanjang berjalannya ibadah. Ya, kemudian nanti bisa menggunakan hand sanitizer dan dihimbau juga untuk kita tetap menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah di tempat ini. Amin. Karena ini adalah rumahnya Tuhan. Amin. Kita mau bersuka cita pagi ini karena Tuhan sungguh baik bagi kita. Boleh berikan salam sehati satu dengan yang ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Pagi ini kita sungguh berbahagia, amin. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Pagi ini kami bersuka cita penuh datang menghadap-Mu Tuhan. Shikala rabaya larabaya su. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, roh. Kita ulangi, katakan ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan aku warisnya, yakin teguh, sebab kita adalah ciptaan yang baru. Mari sama-sama katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus. Bersama-sama katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, katakan sekali lagi, aku bernyanyi untukmu Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
selamanya. Mari kita sembah Dia. Oh, kami memuji-Mu Tuhan. Kami datang dengan sukacita kami Tuhan. Kami bawa Tuhan sebagai persembahan yang manis di hadapan. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau menebus dosa kami karena kami adalah ahli waris-Mu Tuhan. Kami terima Rohul Kudus-Mu Tuhan. Shikala rabayala rab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 
Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan sambil katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sungguh kami berbahagia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di tempat ini Tuhan. Jemaat yang rindu menyembah dan memuliakan-Mu Tuhan lebih lagi. Sebab Engkau yang layak kami sembah dan kami tinggikan. Terpujilah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus Tuhan. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Siang dan malam kami menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan. Day and night, night and day, let answers arise. Day and night, night and day, let answers arise. Day and night, night and day, let answers arise. Day and night, night and day.
Narendele seserat Denat narende You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the glory You are worthy God Oh You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the glory Mari sama-sama katakan You are worthy You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the glory You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the glory You are worthy God You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the glory You are worthy of it all You are worthy of it all For from you are all things And to you are all things You deserve the Mari kita sama-sama sembah Tuhan Hikalarabaya Shekalarabaya larasekananarabo Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Shikararabo Sindalarabaya Yalarabaya Shikararabaya Sanalarabaya Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan pagi ini. You are worthy God. You are worthy of it all. You are worthy of it all.
the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Rabaya shikala rabaya la rabaya la rabaya la rabaya. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita akan deklarasikan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan kau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini Tuhan menguatkan setiap kami. Dan sungguh kami percaya bila kami melekat kepadamu Tuhan, segala hal yang akan menyerang kami tidak akan dapat menembus dalam kehidupan kami. Karena Engkau berada di setiap jalan-jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bawa kota dan bangsa kami beserta para pemimpin yang tertinggi dan sampai yang terendah. Terima kasih Bapa atas karya-Mu, atas kasih-Mu Tuhan, atas pernyataan janji-Mu bagi kota dan bangsa kami.
Sampai hari-hari ini Tuhan, bangsa kami akan mengalami mencapai satu kesempurnaan. Baik di bidang pemerintahan dan ekonomi. Setiap sektor yang ada di kota bangsa kami Tuhan. Engkau sungguh luar biasa. Engkau dahsyat. Oh, Engkau baik bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Begitu juga bagi pimpinan negara kami dari presiden sampai yang terendah. Terus Tuhan Kau pakai mereka Tuhan untuk mengerjakan karya-Mu bagi kota bangsa kami. Sehingga bangsa kami bangsa yang betul-betul yang takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami yang betul-betul mengandalkan Engkau. Setiap apapun yang dia kerjakan tertuju kepadamu ya Tuhan. Sehingga kota dan bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Dari mereka lah Tuhan akan lahir jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Setiap hal-hal yang bukan berasal daripada Allah yang coba mengambil bagian dari kota dan bangsa kami. Bapa, Engkau ambil alih segala sesuatunya. Karena kami percaya Engkau akan berdiri di kota bangsa kami. Dan semakin hari kota dan bangsa kami mencapai satu yang Kau kehendaki, yaitu kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kerjakan dengan sempurna Tuhan baik kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan semakin hari ekonomi bangsa kami semakin membaik. Dan setiap virus-virus yang tidak bermanfaat masuk di kota bangsa kami. Terlebih kehidupan dari bangsa umat-Mu Tuhan. Kami tolak, kami patahkan kuasa dan kami lumpuhkan keaktifannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak rohani kami. Bapak Pendeta Nikon Cora Harjo berserta wakilnya. Itu juga karayon kami Tuhan, Bapak Wiko Mulyono berserta wakilnya. Pakai mereka secara dahsyat dan luar biasa. Jadikan dia pemimpin-pemimpin rohani yang takut akan Tuhan. Yang melekat kepadamu, yang punya misi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap umat yang percaya kepada Engkau terus semakin hari semakin dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Itu juga ya Tuhan, tak lupa kami berdoa sehari-hari untuk gembala yang kami kasihi Bapak Rudi Siregar Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya hari-hari Engkau taruh isi hati-Mu Tuhan bagi gembala kami. Untuk menuntaskan amanat agung bagi kota dan bangsa kami. Bapak, perkuatkan terus Tuhan iman rohani gembala kami Tuhan. Berikan dia kaki yang kuat untuk melangkah. Berikan tangan yang kuat untuk menggenggam perintah-Mu Tuhan. Berikan hati yang sungguh-sungguh Tuhan melekat kepadamu. Dan kami percaya ketika hal ini terjadi bagi gembala kami. Kami percaya GBBKP Astor dan Kenari akan dipenuhi jiwa-jiwa baru Tuhan. Jiwa-jiwa yang takut akan Tuhan. Jiwa-jiwa yang mau diajar dan dibentuk serupa segambar dengan Engkau ya Bapa. Berkati pekerjaannya Tuhan. Apapun yang direncanakan hari-hari Kau buat berhasil. Juga pelayanannya Tuhan kami percaya. Di mana gembala kami kaki berpijak dan firman disampaikan Tuhan. Ada mujizat kuasa Tuhan. Ada terobosan yang baru. Yang sakit disembuhkan. Yang lumpuh berjalan. Yang buta melihat. Yang berbeban berat akan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala. Bapak, Kau pakai juga beliau secara luar biasa. Baik beliau terlibat di dalam Korda dan Korwil BB itu. Biarlah setiap misi-misi gereja boleh ditransferkan bagi mereka. Sehingga mereka boleh sejalan dengan gereja-Mu Tuhan. Oh, menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman. Ibu Gembala kami kekuatan, kesehatan yang maksimal berasal daripada Allah. Maka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Itu juga anak Nathan Tuhan di masa remaja yang bahkan pendidikannya. Jadikan dia terang dimanapun dia berada. Jadikan teladan dimana dia bergaul. Perlengkapi anak ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Ketika dia berkata-kata bergaul sesamanya. Ada urapan Allah. Perkataannya dikeluarkan menjadi berkat bagi orang banyak. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, juga kami berdoa jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Bapa, kami percaya mereka rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Hari-hari mereka butuh firman-Mu Tuhan yang menguatkan. Firman yang meneguhkan. Firman yang membebaskan. Firman yang merdekakan setiap kehidupan umat-Mu. Oleh karena itu berkata-katalah pagi hari ini ya Tuhan. Untuk hamba-Mu. Ibu Pendeta Lamria Simangunso. Kami percaya ada sesuatu hal yang berbeda kita sampaikan di tempat ini.
Kau urapi hamba-Mu Tuhan secara luar biasa. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Hanya nama Tuhanlah yang dipermuliakan tempat ini. Juga bagi jemaat-Mu di dalam perjalanan Tuhan menuju tempat ini. Kau percepat langkah mereka Tuhan. Agar mereka tidak ketinggalan berkat yang disampaikan oleh hamba-Mu. Oh, setiap hal-hal yang menghadang menghambat dalam perjalanan mereka, Bapak Kau ambil alih. Juga umat-Mu yang pada saat ini juga mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom. Dan di rumah-rumah juga ada hadirat dan kuasa ilahi. Dan di rumah-rumah ada kuasa-Mu terus memberama setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhirnya. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini. Segala hal-hal bentuknya yang bukan berasal pada Allah. Yang coba-coba mengintimidasi setiap umat-Mu Tuhan, kita mendengar firman-Mu. Kami tolak, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Yang kami rindu hanya hadirat-Mu Tuhan. Yang kami rindu hanya jamahan-Mu. Yang kami rindu Tuhan hanya kuasa-Mu Tuhan hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Dengan segala hormat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri pada pagi hari ini. Boleh saling berfellowship satu dengan yang ucapkan, Tuhan memberikan kegirangan padamu. Saya percaya saat Roh turun atas setiap kita, maka Ia memampukan kita melakukan mujizat-mujizat, bahkan perkara-perkara Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Amin. Untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Siapa yang bersiap menerima janji Allah, boleh angkat tangannya? Sorakan haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru. Haleluya, ku bersorak. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Katakan bersama saya, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Sama-sama saya katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Saudara, lagu ini tidak memandang tua muda, amin. Kita boleh ikuti gerakan Ibu Gembala, amin. Nanti pada saat refnya kita goyangkan kaki dan kanan dan kaki kiri secara bergantian, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Bersama-sama saya katakan, inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat apa? Kulihat penuh
apa yang terjadi. Yang siap, kaki kanan terlebih dahulu. Sama-sama saya katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru haleluya, lebih lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Lebih lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru. Haleluya. Jemaat saja katakan, Tuhan apa? Bersama-sama katakan, yeay, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya, ku bersorak, haleluya, haleluya, ku bersorak, haleluya, ku bersorak. Jemaat GBI BKP Asal Kenari bisa lebih tepuk tangan lebih meriah daripada disuarakan. Sebelum duduk saudara, tos kanan kirinya katakan, Tuhan memberikan kesukacitaan padamu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biar saat ini kemuliaan-Mu turun Tuhan di tempat ini. Jamah setiap kami Tuhan, perlengkapi setiap kami Tuhan dengan Rohul Kudus-Mu. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kemuliaan-Nya, kemuliaan-Nya telah turun di tempat ini, gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya. Kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa, lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya dicurahkan, berkat-Nya
dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya persilakan kepada hambanya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan-Mu memenuhi kota kami, bahkan bangsa kami. Kami bersyukur dan kami percaya kami menjadi pemuji penyembah dalam roh dan kebenaran. Hati kami siap menerima firman-Mu, dan firman itu akan termaterai dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang diberkati kita bersama-sama mengatakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat seluruh tim pemuji dan penyembah ya. Kalau di kita disebut tim prophetic. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Saya sudah lama tidak bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, tapi saya melihat luar biasa ya. Hari demi hari terus dipakai Tuhan semakin dahsyat. Ya, mari kita buka firman Tuhan. Ya, berjatuhan saudaraku. Ya, tema hari ini adalah rekomitmen. Memang tema gereja besar seluruh GBI adalah itu tentang keluarga. Tapi hari ini saya bawakan temanya adalah rekomitmen. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, nanti kita akan baca bersama-sama ayat firman Tuhannya. Buka dulu Alkitabnya 2 Raja-Raja pasal 23, 1 sampai dengan 3. 2 Raja-Raja pasal 23. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Rudi Siregar dan Ibu yang mempercayakan pelayanan kepada saya dan juga pengurus gereja GBI di tempat ini. Ya, temanya adalah rekomitmen. Mari kita buka Alkitab kita 2 Raja-Raja pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Dapat ya Bapak Ibu? Ya, di depan juga ada, boleh kita baca. Mungkin yang merahnya kurang terang sekali ya, tapi boleh kita baca bersama-sama di depan ya. Bapak Ibu Saudara duduk saja. Mari kita baca ayat 1, 2, 3. Ya. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Ayat 2. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan semua orang duduk
dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu, dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang rekomitmen. Nah, rekomitmen ini artinya adalah membuat suatu komitmen kembali apa yang dulu pernah dilakukannya. Jadi dulu pernah dilakukannya, tapi ditinggalkannya. Dan akhirnya bangsa itu membuat kembali rekomitmen. Kita sudah baca tadi ayat yang pertama. Nah, slide selanjutnya, ya kita lihat slide selanjutnya. Apa yang melakukan mereka untuk buat rekomitmen? Bagaimana komitmen itu terlaksana? Saya percaya keluarga-keluarga juga di sini memiliki komitmen. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami, anak-anak juga mengasihi orang tua. Itu salah satu komitmen. Makanya bulan di GBI, bulan ini adalah mengenai daripada bulan mengenai keluarga. Jadi semua tentang keluarga, pengampunan dalam keluarga. Masih ada sangkut pautnya dengan hal ini. Nah, komitmen itu terlaksana jika yang pertama kita lihat ya, yang pertama. Kenapa langsung nomor 2 ya? Seharusnya itu nomor 1, maafkan saya Bapak Ibu. Nomor 1 seharusnya sepakat mengerti dan melakukan kebenaran. Itu yang kita baca tadi. Ayat 1 sampai ayat 3. Jadi sepakat dulu, itu makanya yang pertama dilakukan. Kata sepakat, mengerti. Bangsa Israel adalah dulunya mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita jangan sampai salah persepsi berkata, apakah ketika saya ke gereja itu sudah dinamakan mengenal Tuhan? Iya, tapi itu hanya masih kulit luarnya. Nah, apakah saya waktu memberi orang-orang susah itu termasuk orang tanda mengenal Tuhan? Iya, betul. Tetapi perhatikan, saya jabarkan dengan cepat karena waktu saya cuma 30 menit. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca nanti dari 1 Raja-Raja 23 sampai ayat 24 sampai di bawahnya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, mereka itu adalah orang-orang yang dulu awalnya mencintai Tuhan. Mencintai sesamanya. Jadi ada 2 poin ini, mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya. Tapi di tengah-tengah waktu perjalanannya, dengan banyaknya persoalan yang mereka hadapi, mereka mulai meninggalkan Tuhan dan mencari ilah lain di hadapan Tuhan. Jadi awalnya mereka sangat cinta kepada Tuhan, tapi akhirnya mereka meninggalkan jalan Tuhan dengan mulai. Nah, tapi hari ini kita belajar yang pertama dulu, sepakat mengerti. Waktu Raja Yosia, karena raja-raja sebelumnya bangsa itu menyembah berhala. Lalu apa sangkut pautnya dengan jemaat sekarang penyembah berhala? Nanti kita lihat apa tujuannya ke zaman sekarang. Tapi jelas sekali dikatakan di situ, ternyata pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu jahat di mata Tuhan, melakukan apa yang sesuka hatinya. Saya berdoa jemaat di tempat ini enggak ada yang melakukan sesuka hatinya. Tetapi kesukaannya melakukan apa yang Tuhan mau. Dan pada waktu itu Yosia mencari dan ternyata Yosia mendapat ada ternyata kitab yang ada di rumah Tuhan. Dan akhirnya itu dibacakan. Kitab itu dibacakan. Kalau tidak dibacakan tidak mengerti. Kenapa kita waktu melakukan satu perjalanan kita tahu mana arah Grogol, mana arah Bogor, dan mana arah Tanjung Priok. Kalau kita tidak ada arah, kita pasti tersesat. Yang pernah tersesat katakan, banyak ternyata. Nah, kehidupan kita sehari-hari kerap juga sering tersesat. Nah, dikatakan di situ membaca. Dan bukan hanya Raja Yosia, setelah Raja Yosia tahu ternyata ada petunjuk-petunjuk Tuhan, dia ajak semua, perhatikan ayat 2. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dengan bersama-sama dengan dia. Kenapa yang tadi saya merahin Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata Raja Yosia ini enggak mau sendiri mengenal Tuhan. Dia bawa kembali seluruh umat Tuhan, dimulai dari nabi seperti kami mungkin, pengkhotbah. Ternyata kita pikir kadang-kadang kita pengkhotbah sudah mengenal Tuhan lebih dalam, belum tentu. Bisa saja hanya berupa pelayanan, ternyata bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita tinggal dalam kebenarannya. Tuhan mau kita tinggal melakukan apa yang Dia mau. Jadi bukan apa yang saya mau, bukan apa yang menurut saya senang, bukan apa menurut saya nyaman, lalu itu yang saya lakukan. Nah, ketika dibaca mulai dari yang kecil sampai besar,
Makanya Bapak Ibu Saudara beribadah ke gereja, jangan hanya bawa diri sendiri, bawalah anak, bawa seluruh keluarga. Kalau keluarga kita belum datang semua, doakan satu orang selamat, seisi rumah diselamatkan oleh Tuhan. Jadi doakan terus. Saya berdoa untuk abang saya hampir 20 tahun. Dan sekarang abang saya sudah ke gereja, 2 anaknya sudah kembali kepada Tuhan. Dan sekarang sudah melayani 2-2 di GBI Kemang Pratama. Datang ke sini masih pakai begini Bapak Ibu Saudara. Diserahkan di rumah hamba Tuhan, ya pasti jadi hamba Tuhan. Doa 20 tahun, tiap hari kami doakan, tidak bosan-bosan. Sesudah saya mengerti bahwa satu jalan ke sorga, yaitu mengenal Yesus, hanya jalan itulah kebenaran, akulah jalan kata Tuhan. Maka kami bawa dia kepada Tuhan. Karena satu-satunya jalan menuju ke sorga adalah Yesus Kristus. Lalu kita sampaikanlah kebenaran firman. Dan sekarang dia sudah melayani di gereja, dirangkul sama anak-anak muda. Jadi anak muda merangkul dia tinggal di rumah kami. Dan tanpa saya suruh sekarang ke gereja, sudah ke gereja. Karena apa? Yesus yang bekerja. Nah, jadi dari yang kecil sampai yang besar, mereka mendengar, membacakan segala perkataan. Apa itu perkataan yang mereka baca? Yang diingatkan Tuhan tentang jalan-jalannya, menuruti perintah-perintahnya. Jadi kita mengikut Tuhan tidak bisa hanya sebagian. Kita mengenal Tuhan tidak bisa hanya sebagian kecil. Ternyata kita mengenal Tuhan harus secara keseluruhan. Dengan kata lain tidak boleh bertumbuh hanya contohnya begini. Dulu saya tidak marah, dulu saya pemarah, sekarang tidak pemarah lagi. Tidak berhenti pertumbuhannya sampai di situ. Masih banyak pertumbuhan-pertumbuhan yang lain yang perlu kita lakukan. Dulu saya bohong, sekarang enggak bohong, jujur. Tidak sampai di situ kepuasan kita untuk bertumbuh. Sampai kita segambar dengan Kristus. Sampai kita segambar dengan Kristus. Dalam keluarga, sudahkah kita bertumbuh? Nah, apa jabarannya di tempat ini Bapak Ibu Saudara? Kenapa mereka harus membaca? Kemudian dikatakan di sini dengan jelas, ayat 3-nya, boleh ayatnya ditampilkan. Ayat 3-nya jelas dikatakan di situ. Mereka baru di situ mengerti, ternyata ada yang diberikan Tuhan janjinya. Saya percaya biarlah umat Tuhan di sini tetap memegang janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Saya selama masa pandemi itu pendarahan hebat 2 tahun. Kenapa masih berdiri? Mungkin kalau saya sudah mati waktu itu, kita tidak bertemu lagi dan saya tidak berkhotbah di tempat ini. Tapi karena waktu itu 2 tahun pendarahan, kemudian saya pulang ke Medan, mama saya kecelakaan, kemudian saya hanya mengucapkan firman. Dan saya tidak mau fokus kepada namanya penyakit. Jadi sembari pendarahan terus pelayanan, sembari pendarahan mesti merawat mama yang kecelakaan di rumah sakit, umur 87 tahun, itu tidak mudah. Pendarahan tapi orang sakit merawat orang, seharusnya orang sehat lah yang merawat orang sakit. Tapi tidak ada yang lain merawat mama saya, harus saya karena cewek ya, wanita. Jadi harus saya yang menjaga mama. Tapi saudara, Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi? Sembuh, pulang dari Medan, pendarahan saya dari Medan, masih di Medan, pendarahan saya masih hebat. Tapi pulang dari Medan, pendarahan saya berhenti sampai hari ini. Karena saya pegang janji Tuhan. Nah, berapa banyak kita pegang janji Tuhan. Jadi jangan ketika kita sakit langsung mengeluh. Nggak datang ke gereja, saya nggak peduli. Mau sakit parah, mau apapun kecuali sudah kolaps baru di rumah sakit. Masih sakit pendarahan, saya terus ke gereja, saya terus masih pelayanan, masih mengurus jemaat yang COVID. Karena apa? Saya punya janji yang hebat. Ada puluhan ribu bahkan jutaan janji Tuhan. Berapa banyak yang kita pegang? Jangan janji mama yang kita pegang habis-habisan. Ketika mama janji nanti kalau kamu IP-nya bagus, mama kasih kau liburan ke luar negeri. Janji itu dipegang terus sampai Maranatha. Karena dia rindu mamanya bawa dia ke luar negeri. Tapi janji firman tidak dipegangnya. Janji Tuhan begitu banyak. Minta janji itu. Nah apalagi banyak aturan-aturan Tuhan. Kadang-kadang kita ingin umur panjang. Tapi kita makan semua apa yang tidak disukai Tuhan. Saya sudah bertobat dari situ. Gak apa-apa, saya bersaksi sama Bapak Ibu Saudara. Badan saya ini dulu, saudaraku ini udah kurang 10 kilo. Bisa Bapak Ibu Saudara, perut saya sampai maju ke depan bukan karena hamil. Tapi lemaknya terlalu banyak. Yang harus disingkirkan. Dan sampai sekarang saya masih belajar menjaga, menguasai tubuh. Untuk tidak terlalu rakus makan. Apalagi ada B1, B2, B3 ditambah B komplek. Ya itu kan, lengkap semuanya. Kita lupa umur, sudah tahu asam urat, makan terus, makan terus. Maka kita kadang-kadang ini terlalu lebay Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan. Saya lah orangnya dulu di situ. Tapi percayakah Bapak Ibu Saudara hari ini saya sudah bertobat? Aminnya sebelah sini, yang sini merenungkan. Tapi iya, kadang-kadang kita berpikir gini, oh saya ikut Tuhan hebat gitu ya.
Padahal kita ini masih perlu bertobat semuanya sebenarnya. Ya mulai dari depan yang khotbah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang kita rakus, semua kita makan ini. Yang gak perlu pun kita makan. Kita lupa umur kita sudah di atas 40. Kemudian kita lupa umur kita. Belum lagi yang ada sakit diabetes. Tapi kalau ada yang sakit hari ini percaya. Mulai minta ampun di hadapan Tuhan dan bertobat. Mulai bilang tubuhku itu bait Roh Kudus Allah. Jadi banyak aturan, ada perintah. Bisa bayangkan kalau lampu merah di daerah Bekasi tidak ada aturannya, bebas saja. Maka apa yang terjadi? Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Makanya hidupnya suka-sukanya, bukan suka-suka Tuhan. Hari ini firman ini mengajar kita supaya suka Tuhan kepada hidup kita. Mau bentukannya keras, suka-sukamu Tuhan. Mau sedang mengalami penyakit, apa yang Tuhan bentuk ketika Bapak Ibu Saudara sedang sakit? Ketika kita mengalami sesuatu kesulitan ekonomi, apa yang sedang Tuhan bentuk? Dan ketika Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan secara limpah, uang lagi banyak, apa yang sedang Tuhan bentuk? Apa yang sedang Tuhan mau dalam hal itu? Jangan sampai kita nanti salah. Lanjut PowerPoint-nya, kita lihat lagi. Apa yang kedua Bapak Ibu Saudara? Ini baru betul-betul yang kedua. Yang tadi itu yang pertama. Salah nomor. Iya. Mari yang kedua, PowerPoint-nya. Kita lihat, coba kita baca bersama-sama. Komitmen itu terlaksana jika sepakat. Yang kedua, 2, 3, iya. Masih kurang kuat. Yang kedua, 2, 3, iya. Saya mau jemaat saja lebih mantap, biar ini jadi rema. Jadi nanti kalau pulang ke rumah, Bapak Ibu Saudara melaksanakannya dan betul-betul mengadakan pembaharuan. Iya, dengan mantap. Yang keduanya, sekali lagi, 2, 3, iya. Sepakat mengadakan pembaharuan. Sesudah mereka mengerti, orang yang mengerti kan baru bisa melakukan. Contohnya saudara tahu jalan ke Grogol, saudara tahu ambil mobil jurusan apa. Kemudian saudara tahu contohnya mau masak capcay, puyung hai, babi hong gitu kira-kira. Saudara mesti tahu bumbunya. Baru saudara mengerti masak. Orang yang tidak mengerti masak kalau asal-asalan jadi juga, tapi kurang enak, tidak maksimal. Dan kurang baik, disuguhkan ke mertua, mertua bilang enggak enak. Tapi ketika kita tahu, kita mengerti apa yang kita lakukan, adakan pembaharuan. Apa yang harus diadakan pembaharuan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terlalu banyak sekarang kita berkata, saya sudah di dalam Tuhan, saya sudah di dalam gereja. Tapi sesungguhnya belum kita terlalu dalam mengenal Kristus yang sesungguhnya. Pelayanan itu berhenti suatu saat Bapak Ibu Saudara. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan, tindakan kita dengan Tuhan, itulah yang sampai kepada kekekalan yang akan kita pertanggungjawabkan. Harta ini akan tinggal. Kami menguburkan orang kaya saudaraku dengan Pak Ios, dengan suami. Masa COVID, Bapak itu COVID. Di ambulan 3 peti mati. Saya tanya sama supir ambulansnya, Bapak memang Bapak tahu mana Bapak ini? Saya nggak usah sebut nama. Dia bilang pokoknya udah dikirim. Lalu saya ngomong sama dia, Bapak seharusnya dilabelin namanya. Kalau ini ketukar, yang kami doakan bapak-bapak yang di dalam pakai rok. Karena saking banyaknya orang meninggal pada waktu itu. Lalu di kuburan kita mesti, dan orang pada ketakutan penguburan. Kita pergi ke kuburan. Orang kaya berat Bapak Ibu Saudara. Rumahnya besar, 4 kali dari sini rumahnya. Tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu Saudara, toh harta gak dibawa pergi kok. Yang kita pertanggungjawabkan, makanya kalau mau berkorban, berkorban aja dah. Gak usah takut-takut memberi untuk rumah Tuhan. Menolong orang lain, enggak mati. Harta gak kita bawa mati. Saya melihat orang hebat dari orang susah. Masuk peti liang hanya pakai peko. Masuk, baru kita bisa doa. Penguburan kecilincing juga begitu. Tapi gak usah takut mati. Mati kan bertemu Bapa. Loh, saya ngomong, saya makin menyelidiki. Skripsi saya juga mengenai kematian. Menakutkan ya. Ini paling gak disukai khotbah yang seperti ini. Tapi ngapain takut berjumpa dengan Bapa? Hidup adalah memberi buah, keuntungan, mati juga adalah berjumpa dengan Kristus. Hidup untuk Kristus ya mati untuk Kristus, dua-dua. Nah kita lihat pembaharuan apa yang sedang kita lakukan. 1 Raja-Raja pasal 23 ayat 4, perhatikan saya bacakan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-23. 2 Raja-Raja pasal 23. Saya yang gak lama bukanya. Ayat yang keempat.
Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Allah segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, untuk segala tentara langit. Lalu dibakarnyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Babel. Perhatikan, ada berhala dalam rumah Tuhan. Bisa enggak Bapak Ibu Saudara bayangkan di rumah Tuhan ada berhala? Lalu kita bisa ngomong, apa itu berhala sekarang? Saya bahas nanti kita bahas. Bukan hanya berhala dalam rumah Tuhan. Lanjut lagi ayat 5, 6, 7, 8 sampai selanjutnya. Nggak usah dibuka di depan, tapi perhatikan baik-baik. Berhala di sini begitu banyak. Ayat 5, memperhatikan imam dewa. Jadi terjadi sinkritisme, terjadi yang namanya ke gereja tetap, tapi berhala tetap dipakai. Tetap mengikut Tuhan di gereja, tetapi tetap ada penyembahan berhala. Ya, pengkhotbah ini bilang penyembahan berhala. Saya kan tidak pernah pergi ke dukun. Tidak mengampuni juga termasuk berhala loh Bapak Ibu. Tidak jujur juga termasuk berhala-berhala yang kita simpan dalam diri kita. Memegahkan diri kita, menyombongkan diri kita, itu juga berhala yang harus kita lepaskan dari diri kita. Berhala-berhala modern sekarang harus disanjung, harus dipuji-puji, harus diagungkan. Namanya harus terkenal, kemudian dan lain sebagainya. Kalau enggak ada aku di situ enggak jalan, siapa bilang? Motivasinya uang, banyak saudaraku berhala-berhala yang harus kita singkirkan dalam diri kita. Merasa diri paling benar, yang masih begitu sampai hari ini. Suami merasa diri paling benar. Istri merasa harus disayangi terus, merasa dihormati terus. Nah Tuhan gak mau yang seperti itu. Tuhan mau ketika kita tadi mengetahui. Makanya Bapak Ibu Saudara, dari mana kita bisa menyingkirkan berhala-berhala dalam kehidupan kita? Yaitu ketika kita baca firman, merenungkannya siang dan malam, dan mulai kita renungkan itu terus di sini, dan akhirnya itu akan berbuah. Bapak Ibu Saudara, kalau hubungan kita melekat dengan Tuhan, nggak usah suruh berbuah, Bapak Ibu Saudara pasti berbuah, karena Roh Kudus itu akan bekerja. Nggak usah paksa suamimu bertobat. Bagi suamimu yang belum ada gereja di tempat ini sekarang, doakan terus, tunjukkan perilaku istri yang benar di rumah. Saya jamin suatu saat suamimu pasti akan datang. Nggak usah banyak khotbah di rumah. Tunjukkan aja lewat perbuatan kita bertetangga. Suatu saat tetanggamu akan bilang, tetangga yang satu ini berbeda. Betul-betul orang yang kenal Tuhan. Suatu saat kalaupun di orang seberang Bapak Ibu Saudara, mau minta doa kepada Bapak Ibu Saudara. Lihat, perhatikan, berhala-berhala disingkirkan sama Raja Yosia, dibakar. Bahkan imam-imam yang kompromi, jemaat-jemaat yang kompromi dipecat. Pada saat itu Pak Siregar bukan mau memecat Bapak Ibu Saudara, karena saudara tidak sedang melakukan penyembahan berhala. Tapi kalau ada di antara kita yang suka sekali mengeraskan hatinya, yang merasa dirinya paling benar, hari ini kita berubah bersama-sama. Yang bilang amin dengan mantap, itu pasti yang pertama berubah. Merasa dirinya, bisa bayangkan gak dalam rumah tangga, selalu perang Iran dan Irak. Selalu perang antara apa sekarang? Itulah itu. Itu dia. Rusia dengan apa? Saudara hafal. Kalau saya tanya di mana kitab Esther? Di rumah Sianu. Berapa banyak di sini yang masih ada mesbah keluarga? Yang masih ada doa di rumahnya. Tiap hari mau tidur diajak doa, ditanya sama anaknya, udah baca firman nak? Belum pak, papa aja belum baca. Kan saya cuma bilang, kamu yang lakukan. Enak begitu ya Bapak Ibu. Bereskan semua berhala dari rumah kita. Bereskan semua berhala dari diri kita sendiri. Bereskan semua berhala dari kehidupan rumah tangga kita, keluarga kita. Ketika keluarga kita kuat, bangsa-bangsa akan kuat. Indonesia akan kuat. Bisa bayangkan kalau semua kita, orang Kristen di Bekasi aja, bikinlah 1 juta atau 2 juta. Ada nggak 2 juta orang Kristen di Bekasi? Kalau semua jadi pelaku firman, lampu merah tenang,
pada pakai masker, pada pakai ini. Sekarang kan lumayan uang tilang Bapak Ibu Saudara. Uang tilang lumayan. Saya ngobrol-ngobrol sama teman saya seorang polisi, lumayan dia bilang. Lumayan nanti uang negara. Tapi kalau saudara mau nambahi uang negara ya silahkan sih. Gak apa-apa. Tapi apakah lewat itu? Enggak. Berhala-berhala apa lagi? Di luar kita seolah-olah rohani Bapak Ibu Saudara. Saya pernah mengalaminya kok. Di luar kelihatannya rohani, pakai rok panjang, baju semua ditutupin dengan bagus. Tapi sebenarnya di dalamnya keropos. Ada berhala yang tidak orang lain tahu. Waktu di luar orang ketawa, tapi sebenarnya di dalam hati ini merana. Berjalan seperti orang mati, karena ada berhala dalam hidupnya. Dengan kata lain masih pelayanan, tapi tidak ada firman dalam hidupnya. Tidak lagi baca firman, tidak ada lagi doa. Kekeringan rohani telah terjadi. Itulah yang dialami bangsa Israel. Pada saat itu, menyembah berhala, dibuat dewa, kemudian dewa Asyera, disembah-sembah. Bisa bayangkan, dia yang buat itu yang disembah, betapa bodohnya. Tapi kerap kali kita menyembah diri kita sendiri. Kenapa kita gak pergi ibadah? Karena kita merasa diri kita masih mampu. Kita merasa diri kita masih sanggup. Uang kita masih ada. Kita masih bisa berjalan. Tapi bukan Tuhan mau hanya sekedar kita datang beribadah. Ada satu pembaharuan. Hari ini pembaharuan apa yang sedang mau Bapak Ibu kerjakan di rumah tangga kita? Pembaharuan apa yang kita mau? Yang kita mau untuk kita lakukan? Pembaharuan seperti apa? Ketika anak itu di rumah sedang lari-lari terus nakal-nakalnya. Nggak apa-apa, namanya anak-anak. Jangan langsung bilang, kamu itu sih anak-anak. Nggak tahu diri gitu ya, jangan. Biarkan dudukkan anak itu saat lagi doa, doakan topang tangan. Biar anak itu, setiap firman yang kita taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sampaikan terus sama anak itu. Kalau anak itu masih bandel, badung, bahkan mungkin ada yang narkoba. Peluk terus, rangkul terus, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Waktu ada anak, kami layani Bapak Ibu Saudara, sudah seperti orang gila. Pagi-pagi sudah ketawa, malam-malam bisa ketawa sendiri. Kalau jam 1 malam ketawa, itu kan mengerikan. Kita pikir setan padahal manusia. Waktu kami layani dia, mengalami kebebasan. Sekarang sudah bekerja dengan baik. Hanya saya layani 5 bulan terapi firman. Ini luar biasa kuasa firman. Luar biasa. Saya melihat dia dari yang ketawa sendiri. Berhala-berhala dilepaskan dari hidupnya. Segala bentuk-bentuk kemunafikan, bentuk-bentuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dilepaskan dari dirinya. Dan akhirnya dia bisa dipakai Tuhan sekarang. Masih anak muda, masih umur. Waktu saya ambil di rumah itu, waktu itu sekarang masih 16 tahun. Sekarang sudah keluar dari rumah, sudah bekerja sendiri, sudah mandiri. Jadi banyak berhala apa yang sedang terjadi dalam hidup kita sekarang? Ayo Bapak Ibu. Apakah berhala kemunafikan? Contohnya, dalam suami istri, bersaudara, kita pura-pura baik karena ada tujuannya. Itu adalah berhala-berhala yang harus kita singkirkan dalam hidup kita. Banyak berhala-berhala yang harus kita lepaskan, yang harus kita buang dari diri kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan begini. Adakan pembaharuan. Masa pandemi kan bagi kita satu pembaharuan. Saya sudah umur 48 sekarang. 48 tahun, sebentar lagi nanti tahun depan 49, 50 tahun. Gitu ya. Baru kali ini saya melihat, betul-betul baru kali ini. Mulai melihat dari awal pembaharuan betul-betul terjadi. Saya punya komsel, tidak pernah absen berkomsel. Dulu waktu dibikin Zoom gitu ya, orang pada marah, gak enak. Saya cuci kembali otak anggota komsel. Jangan bilang gak dapat apa-apa waktu Zoom, waktu ini, video call. Sekarang komsel tidak boleh lebih dari 12, 8 aja, 8 orang contohnya. Kalau 8 orang kan pakai video call, WhatsApp group masih bisa ya. Lain oke bisa lebih banyak, yang lainnya masih bisa lebih banyak. Kalau bilang gak ada kota bisa kecil, tapi tetap. Lalu bikin laporan, foto, masuk semuanya. Sampai hari ini komsel tetap jalan. Sesudah mulai COVID turun, kita mulai on-site. COVID naik lagi, online. Jadi gak ada alasan tidak berkomunitas. Saya singkirkan kemalasan dalam diri saya. Enak sekali tuh waktu itu Bapak Ibu. Di rumah, dari main gundu, main apapun habis, bosan, jenuh. Iya kan? Harus ada pembaharuan. Sekarang pembaharuan, mau apa kita Bapak Saudara? Mau dengar firman Tuhan apapun sekarang di YouTube ada. Apapun dari yang sesat sampai yang benar. Tapi kita mau belajar kebenaran yang kita ikuti.
Sedikit lagi, masih bisa waktu saya ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, komitmenlah sepakat melakukan. Yaitu selain tadi kebenaran. Yang kedua, sepakatlah melakukan namanya pembaharuan. Termasuk di gereja, pembaharuan. Termasuk regenerasi bagi Bapak Ibu Saudara. Kan lama-lama nanti anak Bapak Ibu Saudara yang maju ke depan. Ada pembaharuan, semua ada pembaharuan. Makan, minum, belanja sekarang online. Dulu gak ada online-online. Sekarang rata-rata online. Orang nongkrong di rumah di Starbucks, itu jangan pikir dia main-main. Sudah bekerja. Orang sekarang tidak perlu punya kantor, nyewa kantor. Di Starbucks dia pesan makanan, dia pesan minuman. Kemudian setengah hari dia di Starbucks. Sudah menghasilkan jutaan bahkan miliaran rupiah. Semua zaman sudah berubah. Pembaharuan telah terjadi. Cara-cara kita melayani sekarang pembaharuan. Waktu saya melayani saudaraku, kami melayani orang sakit COVID yang paru-parunya sudah hancur di ruang ICU. Dia bisa dikasih bawa HP, kemudian kita video call tiap hari. Berdoa untuk orang di ruang ICU. Tiap hari. Seharusnya dia nggak boleh. Tapi karena keluarganya untuk mengawasi dia. Keluarganya permisi sama rumah sakit berkata, kasihlah suamiku megang HP. Karena akan didoakan tiap hari. Didoakan. Dan doa itu cuma 5 menit. Kita hanya doa dalam nama Yesus. Paru-paru yang baru engkau berikan. Paru-paru yang baru Tuhan berikan. Dalam nama Yesus. Ada juga yang mati? Ada. Itu kedaulatan Tuhan. Tapi ada yang sembuh? Ada. Semua sekarang berubah. Sekarang paling enak Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya bilang? Karena pembaharuan telah terjadi. Paling enak kita nggak perlu keluar rumah tapi bisa mendoakan banyak orang. Bisa mendoakan Kalimantan, bisa mendoakan. Sekarang pasien kami SOS Bapak Ibu Saudara ada di banyak negara. Ada banyak di Indonesia. Kemarin saya melayani orang Kalimantan. Dia lagi ke Kucing berobat karena kanker stadium 4. Tapi bisa telepon. Bisa WA. Bisa yang lainnya. Enak sekali sekarang, mendoakan gak harus pergi ke rumahnya, gak harus ngeluarin ongkos banyak. Tapi kalau bisa ke rumahnya itu jauh lebih baik. Yang masih bisa dijangkau. Adakan pembaharuan. Dalam rumah yang marah-marah, yang ribut-ribut suami istri selama ini. Hari ini adakanlah pembaharuan. Yang bapak-bapak suka tajam bahasanya sama istrinya, adakanlah pembaharuan. Umur kita sudah tua kok, bagi yang tua. Yang muda oke. Tapi adakah yang bilang muda dan tua mati duluan? Enggak juga. Ya, ayo adakan pembaharuan. Di rumah yang selama ini gak pernah baca firman, adakan pembaharuan. Ada tadi yang angkat tangan, siapa yang masih hari ini ada misbah doa? Saya katakan ada yang angkat tangan saya lihat. Mungkin ada juga yang berkata, sekali sebulan kami lakukan, sekali seminggu. Ayo mulai tingkatkan lagi. Belum ada kata terlambat. Bisakah kita semua mengadakan pembaharuan? Bisa. Saya berdoa, termasuk melaksanakan amanat agung. Ini adalah zaman cepat, percepatan waktu. Benarkah Bapak Ibu Saudara merasa hari ini percepatan waktu begitu cepat? Baru kemarin kan Bapak Ibu Saudara rapat Natal kan? Sekarang sudah bulan berapa? 6. Sudah harus rapat? Sudah bentuk ketua lagi. Sudah mau Natal lagi Bapak Ibu. Kayaknya kita baru kemarin Natal, sudah mau Natal lagi. Umur tambah terus, ayo adakan pembaharuan. Contohnya ibadah, adakan pembaharuan, tidak terlambat terus. Yang sering terlambat. Ada itu saya kenal orang sampai nikah pun terlambat. Kalau dia nggak terlambat, nggak namanya dia. Catatan sipil sudah datang dicari-cari, mana pengantin prianya? Belum nongol. Waktu dia datang semua mata udah begini menghakimi dia. Dikit lagi dia nggak datang, yang catatan sipilnya sudah mau kabur. Si raja terlambat. Ada namanya si raja tega, kalau makan di rumah semua dihabiskan. Bukan yang di sini, di luar sana. Gak peduli kiri kanannya, yang penting dia. Yang penting kenyang perutnya. Ada yang si raja tega lagi, bajunya necis terus tapi istrinya entah cemana. Anak-anaknya entah gimana sekolahnya, gak peduli dia. Yang penting. Nah ini perlu kita bereskan. Adakan pembaharuan. Sebelum pelayanan ambil doa, kalau perlu puasa. Kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, dalam bertetangga. Seandainya kami datang atau Pak Gembala datang ke rumah Bapak Ibu. Waktu tetangga ditanya, Bu, Pak, kenal namanya Pak Alio enggak? Enggak kenal. Karena kita tidak pernah mengadakan pembaharuan, bertemu dengan kiri kanan, bersahabat sama tetangga kiri kanan kita. Yang ketemunya terang dengan terang terus silau.
Ya kan kalau siapa sini yang punya mobil? Saya nggak punya mobil Bapak Ibu Saudara, jadi cuma punya motor. Tapi kalau naik motor pun kami sama suami, kalau lampu jauh jaraknya terus dipasangnya kan, ketemu sama lampu jauh itu kan silau kan. Nah kalau saudara terus nggak mau juga bertetangga, hanya ketemu dengan orang gereja terus, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ketemu dengan orang gereja terus, lalu kapan bersaksi sama tetangga-tetangga? Kapan saudara bilang selamat pagi sama Pak RT? Ayo bergaul juga sama warga, jangan eksklusif. Jangan juga kumpul dirinya. Akhirnya waktu kita komsel di rumah dimarahin. Tapi coba kalau hubungan kita baik kiri kanan, silakan. Kita baru buka gereja dari GB Kemang, buka gereja cabang di Cikarang. Waktu kita buka gereja saya terkejut luar biasa. Waktu buka baru itu kali lihat. Tetangga yang begini loh Bapak Ibu Saudara. Bawa air minum dijagain lagi ibadah. Itu saya bilang waktu kami tanya kenapa bisa begitu. Rupanya tetangganya ini waktu mereka ada acara. Tetangga ini yang jaga mereka. Mereka bersilaturahmi, baik hubungannya. Jadi waktu gereja di situ itu masih di rumah dan rumahnya bukan sebesar ini. Ini mungkin cuma setengahnya lah rumahnya, setengahnya. Jadi di situ ibadah. Kan ada kamar dong kalau rumah ada 2. Tapi Bapak Ibu Saudara sampai hari ini masih ibadah di tempat itu. Nggak mau lagi jemaatnya. Kesangkanya udah tambah-tambah terus. Perumahan itu kan perumahan besar. Tambah terus. Karena apa? Hubungannya baik. Adakan pembaharuan. Banyak hal pembaharuan yang bisa kita adakan. Hari-hari terakhir ini. Ambil keputusan atau ambil komitmen hari ini. Pulang dari pintu hotel ini, Bapak Ibu Saudara berkata, aku akan mengadakan pembaharuan untuk keluargaku. Yang selama ini belum baca firman, kami akan baca firman. Yang belum berdoa, kami akan berdoa. Yang belum melakukan kebenaran, kami akan kembali melakukan kebenaran. Dan tuntunannya cuma satu, yaitu Alkitab. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, terakhir kita baca bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama dengan semangat. Dapat? Oh, nggak ada yang mau dibaca. Ya, terakhir ya. 1, 2, 3, ya. Umatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, kekuatan kita. Adakan pembaharuan. Rekomitmen ini kembali kita lakukan. Biarlah hati kita terus mengasihi Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Bless the Lord of my soul. Kita biar membesarkan nama Tuhan. Kembali bangkit dalam kehidupan kita. Haleluya. Bless the Lord of my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your Lord. Oh, Abayasani. Kami mengagungkan, kami bersyukur.
Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini firman-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami. Bahkan firman-Mu yang boleh menuntun hidup kami supaya kami tidak tersesat melakukan segala hal yang tidak Tuhan kehendaki. Pagi hari ini kami diajar dan dididik untuk kami memiliki rekomitmen, untuk kami boleh sungguh-sungguh dengan segala kerinduan hati kami melakukan perubahan. Oleh karena itu yang Tuhan kehendaki atas hidup kami, supaya semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Ampuni kami Tuhan atas segala pelanggaran kami, atas segala salah kami, baik tutur kata, ucapan, bahkan pikiran kami. Pagi hari ini kami tundukkan hati kami taklukkan diri kami atas otoritas kebenaran firman-Mu yang berdaulat menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Pembantu Lydia Simangunsong, diberkati pelayanan hamba-Mu, semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Terpujilah Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kami pagi hari yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dari muka belakang, dari tempat ini sampai di rumah-rumah, semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, segala puji dan syukur hormat kami bagi Kristus Tuhan kami. Haleluya. Kita yang telah diberkati sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara kasih dalam. Tuhan Yesus berkati. Sepersilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan warta sepekan GBI BKP Aston. Shalom. Puji nama Tuhan. Apakah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Puji nama Tuhan. Saya mewakili gembala dan jemaat GBI BKP Aston mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Ibu Pendeta Lamria Simangunsong. Tuhan Yesus memberkati ibu, bahkan keluarga, bahkan suami ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya membacakan pengumuman ibadah gereja kita, kegiatan gereja kita seminggu ke depan. Hari Selasa ada 2 terobosan pukul 11 via Zoom.
Hari Rabu ada Menara 2 pukul 19 di Kenari via ya onsite atau dengan via Zoom ya Pak Wak. Hari Kamis pukul 17 ada Kul Eklesia di rumah di Jeruk Raya. Hari Jumat pukul 19 ada Kul Daud di rumah Bapak Stepu. Dan Kul Yobel Glory mengadakan kunjungan ke rumah Ibu Opung Angel. 5. Hari Sabtu ada doa fajar pukul 5 via Zoom. Hari Sabtu sore ada Kul Kids pukul 17 via Zoom. Ibadah raya hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 masih ada di Hotel Aston, lantai 3, ruang Regensi. Ibadah raya pertama pukul 19 sampai dengan pukul 10.30. Ibadah raya kedua pukul 11 sampai dengan 12.30. Demikianlah sekiranya pengumuman kegiatan gereja kita seminggu untuk ke depan. Mari kita bangkit berdiri, saatnya kita menabur. Mari kita angkat persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dalam segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman itu bertumbuh, berbuah dan kami menjadi pelaku firman-Mu sehingga kami berubah oleh pembaruan dari Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, di tangan kami telah kami angkat persembahan kami Tuhan. Tahirkan, kuduskan persembahan kami Tuhan sehingga kiranya persembahan ini Tuhan bisa dipakai untuk memperlebar gereja-Mu di tempat ini Tuhan, bahkan memperlebar kerajaan-Mu di bumi seperti Tuhan Yesus inginkan di bumi ini Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang terangkat 10 lipat, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord. Katakan, angkat kedua tangan. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holiness. Sekali lagi katakan, I worship Your holiness. Mari angkat kedua tangan. Terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam Putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita danawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Baik, sapa salam kiri kanan saudara, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus berkati, baik yang ada di rumah juga. Tuhan Yesus berkati, lakukan pembaharuan. Haleluya.